apa kabar Anda semua? Kembali berjumpa dengan saya dan Bung Rocky Gerung. Saya tuh sering, Bung Rocky jujur aja saya sering lupa hari ini sebenarnya hari apa nih. Kadang-kadang saya mikir oh ini hari Jumat nih. Mudah-mudahan saya tidak salah karena saya juga tidak bisa sholat Jumat. Itu yang membuat saya juga lupa hari. Tapi saya mau tanya sama Anda, di tengah situasi begini Anda sempat nggak sih orang seperti Anda nih nggak yang dikenal banyak baca buku dan sebagainya nonton sinetron? Anda pernah nggak? Saya nonton sinetron terakhir itu telenovela Amerika Latin. Oke. Karena kalau Amerika Latin telenovelanya tuh ada unyu-unyunya, tapi di belakangnya selalu ada semacam paradoks gitu, dan orang mau, saya nyari paradoksnya tuh. Ini apa paradoksnya tuh? Nah, saya kalau Indonesia saya nggak pernah sebetulnya tuh. Ya, Anda kalah gaul. Tapi suka diceritain mak-mak, Nah, itu diceritain mak-mak. Tapi berarti oke, Anda tetap gaul sama mak-mak, tapi Anda tidak larut dalam selera mak-mak. Ini Anda kalah gaul dibandingin dengan Menko Polhukam Mahfud MD. Ini lagi viral nih statusnya Pak Mahfud yang dia mengaku bahwa selama PPKM darurat ini punya kesempatan untuk nonton telenovela Ikatan Cinta, katanya ditayangkan di RCTI. Nah, ini jadi heboh. Oke. Di tengah orang rakyat pada berusaha tetap keluar rumah supaya tetap bisa makan, tapi Pak Mahfud rupanya tenang-tenang tuh nonton sinetron Ikatan Cinta. Stripping tuh kalau nggak salah ya tiap hari itu. Itu pertanda, itu kalau saya coba bayangkan Pak Mahfud sebetulnya mau curhat gitu. Bahwa dia nggak pernah diajak lagi oleh Pak Jokowi untuk bahas situasi. Karena soal COVID yang seharusnya aspek keamanan dan politiknya tinggi diserahkan pada Menteri Koordinator Ekonomi, Investasi. Jadi Mahfud sebetulnya mau curhat. Ini kalau saya baca psikologinya, ini kita main psikologi aja tuh. Jadi orang yang curhat itu sebetulnya dia mau bilang, ya udah deh, gue punya jabatan tapi nggak bisa mengefektifkan jabatan itu. Mending ikut kegiatan mak-mak itu, nonton sinetron tuh. Dan mama bilang pasti iya itu bagus daripada PPKM, mending nonton sinetron. PPKM artinya pelangak-pelongok kagak mikir. Daripada pelangak-pelongok kagak mikir, mending nonton sinetron. Kira-kira itu pesan mama. Ini mama loh. Ya. Oke, tetapi yang rakyat kecil yang lain menangkapnya berbeda ya. Berbedanya itu kok bisa tega-teganya gitu Pak Mahfud membuat status semacam itu karena di tengah situasi orang susah makan, rakyat biasa susah makan gitu. Rupanya penafsiran Anda ini curhat, tapi namanya juga mediumnya Twitter, jadi ya beda-beda orang menangkapnya kan. Ini kan Pak Mahfud resminya adalah tokoh utama di dalam kabinet yang harusnya mengendalikan situasi kan. Jadi kalau dia akhirnya nonton sinetron, artinya dia nggak bisa lagi mengendalikan situasi. Kan itu mesti ambil manfaat terbalik dari keterangan-keterangan di Twitter lah. Saya dalam hal ini pro pada Pak Mahfud, bahwa dia mengalami orang ODGJ, orang dengan gagal jabatan gitu. Wah, saya tadi udah siap-siap ini karena orang rame soal Dr. Louis yang katanya disebut-sebut mengalami ODGJ gitu. Terupanya ODGJ ini singkatannya beda ya, orang dengan gangguan jabatan. Nah, oke. Tetapi ini ya, gangguan jabatan atau sebetulnya gagal jabatan ya, tapi ada gangguan jabatan itu. Oke. Iya. Nah, ini banyak sekali orang sindir menyindir dan sebagainya. Di media sosial misalnya juga kemarin heboh itu ketika Pak Luhut kan sebelumnya bilang bahwa semua terkendali. Kalau tidak siapa yang bilang tidak terkendali, saya mau tunjukkan ke mukanya kan pada waktu itu lagi ramai. Tapi belakangan kemudian Pak Luhut mengakui bahwa varian Delta ini nggak bisa terkendali. Bu Susi ini juga kemudian membuat sindiran katanya terkendali. Mestinya Bu Susi jawabnya aja, tenggelamkan LBP. Supaya ada semacam hiburan lah. Jadi Pak Luhut juga betul, dia bilang kan, tunjukkan ke saya tuh, siapa yang nggak percaya terkendali, saya sodorkan data ke mukanya. Karena nggak ada yang mau menunjukkan ke Pak Luhut, maka dia tunjukkan pada dirinya sendiri bahwa ya memang nggak terkendali. Jadi selalu ini yang ini saya dulu pernah belajar dan mengajar
psikoanalisis itu, orang selalu mau lihat makna dari apa yang ditampilkan oleh seseorang gitu. Ada seorang psikiater, orang dia dulu lolos dari kamp konsentrasi, lalu dia bikin renungan tentang apa sebetulnya makna hidup. Namanya Viktor Frankl. Sorry, bukan Viktor Frankl dia. Ya Viktor Frankl. Teorinya namanya logoterapi. Artinya manusia itu mencari makna di dalam upaya untuk menghasilkan harapan. Kalau gagal mendapat makna, harapannya nggak akan datang gitu. Jadi seluruh problem hidup orang itu, mau dia pejabat, mau menko, mau apapun, dalam upaya untuk mencari makna. Nah, rakyat kecil lagi ada di dalam upaya mencari makna itu. Apa sebetulnya yang terjadi pada bangsa ini? Sehingga Pak Mahfud terpaksa harus sekedar hanya nonton sinetron, Pak Luhut artinya menelan ucapannya sendiri. Itu sebetulnya semacam upaya untuk menghasilkan ulang makna yang hilang, tapi nggak ketemu-ketemu. Jadi pemaknaan itu yang hilang dari masyarakat kita, sehingga orang akhirnya produksi meme akhirnya kan, saling mengolok-olok. Nah, ini proses pencarian makna ini yang saya kira mesti ada tim psikologi dan psikiatri di istana untuk menganalisis siapa-siapa aja menteri-menteri yang udah kehilangan makna hidup. Nah, satu yang terbaca hari ini adalah Pak Mahfud MD. Ini saya terangi secara akademis ya. Ini saya bisa buktikan argumentasi Viktor Frankl yang bukunya judulnya Logoterapi. Oke, mumpung kita ngomongin soal meme dan jangan-jangan ini juga ada kaitannya dengan Pak Mahfud MD karena nggak diajak oleh Pak Jokowi. Ini ada satu foto yang fotonya Pak Jokowi sedang duduk di atas semacam tempat tidur gitu untuk tempat perawatan, dan yang komennya ini maksud saya narasi yang disematkan itu menurut saya ini luar biasa, karena di situ si netizen ini kemudian bilang begini, Pak Jokowi jangan sakit ya, nanti kalau Bapak sakit siapa lagi yang menyakiti hati rakyat. Waduh, ini viral banget ini, Bung Rocky, dan maknanya dalam. Padahal saya cari ini, penasaran saya di mana ini, ada yang bertanya-tanya apa Pak Jokowi sakit gitu, yang nggak paham konteksnya. Saya seperti biasa kan setiap kali ada forward seperti ini, saya cek sumbernya dari mana gitu. Rupanya itu foto diambil ketika Pak Jokowi meninjau rumah susun Pasar Rumput. Itu yang rencananya mau digunakan oleh Anies Baswedan sebagai tempat perawatan karena bila rumah sakit di Jakarta ini kolaps. Tapi maknanya itu yang kata orang-orang dalam sekali. Nah, coba kalau Pak Mahfud kemarin diajak ke Pasar Rumput gitu, mungkin Pak Mahfud akan ngomongnya beda lagi gitu. Itu orang yang nemuin istilah itu, frasa tadi, lalu siapa lagi akan nyakiti rakyat. Itu adalah endapan dari kemuakan yang diucapkan dengan satire yang maksimal. Jadi itu cara yang bagus sekali itu. Dia tidak ucapkan itu secara frontal, tapi dia putar logikanya tuh. Nah, kita mengenal culture Jawa juga banyak satire semacam itu yang dipakai, diuraikan melalui pewayangan, melalui berbagai macam serat, tanah Jawi, segala macam itu. Jadi kita lihat rakyat itu otaknya bagus banget. Dia bisa menangkap situasi dan dalam satu kalimat kita tahu kedalaman itu. Di dalam kedalaman itu ada kemarahan. Di dalam kemarahan itu ada putus asa. Di dalam putus asa itu ada harapan sebetulnya. Karena siapa lagi nanti itu. Jadi sebetulnya kalau kita coba bikin evaluasi bahwa otak rakyat kita itu bagus banget dan mampu untuk mengabstraksikan bahkan secara liris. Itu yang nggak dimiliki oleh kekuasaan. Kekuasaan itu pakai bahasa yang blantan dan seolah-olah nggak mampu untuk menemukan kalimat-kalimat indah yang sebetulnya penuh dengan pengalaman hidup tuh. Jadi sebetulnya ini era di mana bumi Indonesia itu dibangkitkan ulang dari berbagai macam wisdom di masa lalu itu. Dan itu yang tertinggal di dalam benak publik. Jadi saya kira itu bagian bagus sekali kalau ada orang mau bikin disertasi itu, kalimat itu bisa jadi sumber untuk tadi saya terangkan Viktor Frankl juga, untuk dengan membaca kalimat itu kita bisa tahu keadaan kebahagiaan rakyat itu sampai di mana tuh. Dan dengan logoterapi kita bisa anggap bahwa memang ada kecemasan terhadap makna hidup. Jadi itu poinnya. Nah, yang seterusnya tentu kalau Pak Jokowi ada di Pasar Rumput, itu artinya dia ingin menggantikan posisi Anies Baswedan sebagai gubernur. Nah, itu saya juga setuju. Tuker aja, jadi Pak Jokowi mending jadi gubernur DKI,
Anies yang mimpin operasi pemulihan kesehatan sebagai presiden. Jadi buat sementara Anies jadiin presiden dan buat sementara Pak Jokowi jadi gubernur DKI sampai tanggal 17 Agustus saja nanti. Sebab kalau keterusan nanti Anies yang mimpin upacara kenegaraan di sana nanti. Oke, nah saya jujur saja memang itu pesannya nonjok banget gitu ya. Saya berulang-ulang saya mencermati meme yang dibuat itu. Saya bilang ini gak dahsyat nih. Saya kira kalau ada meme of the year gitu, ini layak menjadikan salah satu nominasi nih, Bung Rocky. Iya, mestinya itu diangkat oleh majalah Tempo atau Kompas atau mana aja supaya dia jadi meme of the year, itu enak tuh, meme of the year gitu. Dan pasti mak-mak akan setuju tuh kalau dibikin survei, pasti semua setuju dengan uraian pendek tadi tapi langsung kena pada problem kita. Siapa lagi yang akan menyakiti hati rakyat gitu. Mestinya hal semacam ini kalau bukan kita mau eksploitasi tapi kita gambarkan keadaan sesungguhnya dengan meme itu, harusnya Sri Mulyani malu, harusnya Erick Thohir malu, harusnya Mahfud MD juga malu, harusnya saya cuma kenal beberapa orang yang masih bisa saya ganggu dasar etis kemaluannya, dasar etis rasa malunya gitu. Untung Anda buru-buru ralat, saya sempat ternyak lagi nih. Jadi kadangkala dalam keadaan terdesak sebetulnya seluruh kemampuan kita untuk mendalami persoalan itu muncul dan itu adalah pemberian alam. Kecemasan itu menghasilkan peralatan untuk kalau dulu kenapa orang berburu karena dia cemas ada binatang buas gitu. Karena itu orang belajar berburu tuh. Sekarang kita sebetulnya cemas dengan masa depan. Kita mungkin sekedar menganggap bahwa itu orang Jepang, Taiwan, orang-orang Eropa sekarang berangkat pulang ke negara masing-masing meninggalkan Indonesia tuh. Orang bertanya ada kecemasan apa? Apakah sekedar karena COVID atau ada gejolak di arus bawah yang mereka tangkap sebagai potensi untuk social unrest, kerusuhan segala macam. Jadi kegiatan intelijen juga berjalan sebetulnya mengamati Indonesia. Mengamati apakah kabinet masih utuh, apakah nanti 17 Agustus yang tinggal 1 bulan lagi ini Presiden Jokowi akan masih memimpin upacara bendera. Jangan-jangan ada orang lain yang jadi inspektur upacara. Jadi semua variabel itu tersedia sekarang karena kita ada dalam keadaan kehilangan harapan. Hal yang disebut sebagai bagian yang paling dangkal hari ini tiba-tiba muncul semua tuh. Kedunguan buzzer, incapacity dari kabinet, rasa bersalah dari menteri yang nggak bisa diucapkan. Jadi selengkap sebetulnya misteri kita sebagai bangsa. Ya. Nah, penderitaan batin sebetulnya, tentu dengan penderitaan ekonomi yang menjadi-jadi di tiap-tiap kota, pojok kota orang marah dan saling kerusuhan sebenarnya sudah berlangsung dalam skala yang masih kecil, tapi polanya udah terjadi. Ya, nah ini karena Anda tadi menyinggung adanya evakuasi warga asing dari Indonesia dan kaitannya karena kita tadi bicara soal meme, ini juga menarik ini Bung Rocky dikaitkan ini menunjukkan lagi kecerdasan bangsa ini tadi. Meme-nya begini, Bung Rocky disebutkan bahwa di masa dulu di zaman Bung Karno itu Indonesia itu sangat ditakuti oleh negara-negara lain karena kan kita sebagai pemimpin gerakan non-blok ya Bung Karno pada waktu itu. Kemudian zaman Pak Harto juga begitu, kita ditakuti juga sebagai big brother apalagi di Asia Tenggara. Sekarang ternyata juga sama-sama ditakuti karena buktinya sekarang warga negara asing juga mulai dievakuasi dari Indonesia. Jadi sama-sama sekarang terwujud betul-betul Indonesia sangat ditakuti oleh warga negara dunia. Beberapa teman dari luar negeri WA saya macam-macam dan menganggap bahwa cara orang asing itu mengolok-olok Indonesia itu udah benar-benar mendasar sekali itu. Mereka menganggap bahwa itu memang Pak Jokowi berhasil tuh memuji, justru diterangkan segala macam situasi dibandingkan dengan orang Jerman misalnya yang enggak divaksinasi, orang Indonesia bahkan diuber-uber untuk divaksinasi gitu kan. Jadi Pak Jokowi hebat. Tapi kemudian kalimat terakhirnya iya hebat karena nggak ngerti. Jadi bayangkan misalnya sampai di luar negeri begitu cara orang melihat keadaan kita tuh. Nah, situasinya memang menurut saya sekarang ini secara psikologis ya, yang kita lihat memang masyarakat kita sampai pada tahapan hopeless,
dan akhirnya yang bisa dilakukan adalah hanya bisa menertawakan diri sendiri. Memang ada sekarang sindiran-sindiran yang tajam semacam itu. Tapi sebenarnya menurut saya kalau pemerintah mau mau sedikit mawas diri gitu. Ini kan jadi tonjokan yang luar biasa. Kenapa? Karena kita rakyat Indonesia itu pasti yang memilih Pak Jokowi itu berharap dengan dipimpin Pak Jokowi itu Indonesia akan menjadi negara yang luar biasa, yang makmur, hidup sejahtera gitu. Tapi ternyata kemudian yang terjadi bahwa Pak Jokowi sekarang itu malah lebih banyak menyakiti hati rakyat kan gitu kalau kita menangkap meme tadi ya. Nah harusnya hal-hal semacam ini kan menjadi semacam evaluasi, menjadi penyadaran baru buat mereka untuk melakukan perubahan-perubahan. Tetapi kita belum melihat sampai sejauh ini ada perubahan yang signifikan yang dilakukan oleh pemerintah. Ya inilah yang juga di dalam psikologi disebut bukan herd immunity atau herd stupidity, tapi herd mentality itu, mentalitas kawanan itu yang karena kalau pemimpinnya lagi bergerak ke arah jurang, itu kawanannya juga anggap bahwa itu adalah lembah yang subur, padahal jurang. Jadi ikut sama-sama tuh. Nggak ada lagi kemampuan rasional untuk merefleksikan bahwa si pemimpin itu lagi salah arah. Jadi buzzer ini masuk di dalam herd mentality itu, mentalitas kawanan itu. Kayak babi yang karena panik tiba-tiba ada satu babi lompat ke tebing lalu semua menganggap bahwa itu adalah kubangan baru, ternyata itu jurang. Ini juga saya sebut itu sebagai keterangan ilmu pengetahuan bahwa ada trait, ada watak yang disebut herd mental itu, mentalitas kawanan. Nah kita ingat bahwa dulu seluruh buzzer ini mengeluhkan Pak Jokowi karena Pak Jokowi digambarkan oleh majalah internasional sebagai a new hope gitu, harapan baru, new hope. Seharusnya ada evaluasi karena sekarang dia disebut sebagai no hope, tanpa harapan, dari new hope pergi pada no hope gitu. Tapi kawanan ini yang kena penyakit herd mentality masih menganggap bahwa ini adalah new hope. Jadi sebetulnya bagian-bagian buruk dari bangsa ini adalah feodalisme tadi itu, mengabdi sampai bonyok juga masih mengabdi. Padahal politik itu nggak boleh ada semacam feodalisme. Kalau memang pemimpinnya kacau, keliru, ya udah dengan gampang aja. Oke, keliru, kami berbalik arah ya, maaf ya. Tapi ini enggak loh, ngikut terus gitu kan. Jadi otaknya memang tidak dirancang untuk berpikir. Otak buzzer ini adalah otak yang dirancang sekedar untuk mangut-mangut itu. Jadi sekali lagi bagian-bagian ini yang akan merepotkan kita nanti. Kalau terjadi perubahan kekuasaan, kita mesti lakukan lagi pendidikan mental yang kuat, pendidikan rasionalitas yang gila nih. Jadi bangsa betul-betul mengalami upaya besar untuk bangkit dan membangkitkan bangsa yang lumpuh secara akademis, lumpuh secara etis sekaligus. Ini bahayanya. Ya, ini kan yang kemarin kita bahas ya, bahwa pasca pandemi, walaupun kita belum tahu kapan itu, ini menjadi pertanyaan besar, kerusakan apa yang terjadi pada bangsa ini. Dan kita agak bertanya-tanya apakah ketika negara-negara lain bangkit, kita juga bisa bangkit bersama dengan mereka. Karena kerusakan yang terjadi sudah hampir seluruh sektor kehidupan kita. Ya betul, dan karena itu kita mulai sebetulnya mengumpulkan mungkin 3, 4, 5 tokoh yang mampu untuk meyakinkan bahwa masih ada kimia yang bersih. Gitu. Kimia yang sana adalah kimia yang kotor, yang udah terkontaminasi dengan berbagai macam trait buruk dari manusia tuh. Jadi kalau kita masih bisa temukan itu, dan saya kira ada tuh, maka kita promosikan sebagai harapan baru. Tuh. Jadi new hope itu memang harus dihasilkan dari situasi yang no hope. Nah itu sebetulnya intinya. Jadi udah kita nggak perlu juga terlalu menyesakkan, karena selalu saya percaya bahwa hukum-hukum kemanusiaan atau hukum-hukum kehidupan bermasyarakat itu memang deterministik. Jadi nggak mungkin misalnya kita masih mau mereparasi mobil yang mogok berkali-kali nggak bisa nanjak, tapi masih mau diganti bannya doang. Ini bukan soal bannya, ini mesinnya yang nggak bisa nanjak gitu. Jadi mobil mogok dipikir banyak kempes diganti, nggak bisa, di mesinnya yang harus di overhaul, diganti aja sebetulnya. Nah itu keadaan kita seperti itu sebetulnya. Tapi kita perlu mengingatkan pada publik, kita jangan terperosok pada lubang yang sama berkali-kali. Karena jangan sampai kemudian kita mencari harapan baru, tapi yang
kita akan kembali dapat harapan palsu. Betul, karena itu kita juga ingatkan pada publik supaya jangan mencegah keledai yang memang suka terperosok berkali-kali. Biarkan aja, karena memang itu nasibnya. Jadi nasib yang ditentukan oleh hukum-hukum perubahan sosial sebetulnya. Oke, Bung Rocky, saya yakin bahwa banyak di antara kita, banyak rakyat kita yang jangankan nonton sinetron gitu ya, untuk mereka, karena mereka harus berjibaku dari hari ke hari memikirkan agar supaya tetap survive di tengah situasi PPKM darurat ini. Ya, harusnya Pak Mahfud dan menteri-menteri nonton sinetron baru, namanya Indonesia Lapar. Di mana diputarnya tuh, Bung Rocky? Di media sosial. Ya. Ada di setiap pojok kota tuh, semua orang nonton itu dan sekaligus menjadi pelaku dari sinetron Indonesia Lapar. Pak Mahfud, tontonlah itu. Yes, baik, terima kasih, Bung Rocky. Tetap semangat. Okay. Jangan lupa yes. protokol kesehatan super ketat. Pasti.